'inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Ketika disebutkan riwayat orang-orang saleh, maka turunlah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah untayan mutiara dari riwayat hidup seseorang yang saleh, yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap napas dan juga setiap langkahnya hanyalah untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap sikapnya dan setiap perilakunya menggambarkan suri tauladan datuknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mencontoh dan meneladani suri tauladan ini dalam kehidupan kita, yang pastinya menjadikan kehidupan kita bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat, disertai ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dan berkumpul di surga Firdaus bersamanya dan datuknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kalau karena aku kada pernah melihat lah, cuma istiqomahnya Sidin. Nah itu kan al-karamah al-istiqomah minal alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 karamat. Apa gigihnya Sidin untuk mengajar kepada anak-anak santri Sidin dan keikhlasan Sidin? Selama kami ketahui, belajar kami di Habib Hasan Baharun, beliau itu adalah seorang pengajar yang sangat gigih, yang sangat berijtihad kepada santrinya. Terutama beliau ini menganjurkan bahasa Arab kepada santrinya. Kenapa? Karena bahasa Arab ini adalah miftahul ilmi, kunci daripada segala ilmu. Kalau kita sudah menguasai bahasa Arab, kata beliau, maka insya Allah ilmu-ilmu yang lain itu akan mudah kita pelajari. Dari saking gigihnya Abuya tadi, bukan hanya sekedar mengajar, bukan hanya sekedar menyuruh menghafal, tapi beliau itu ingin santrinya itu bisa berbahasa Arab, bahkan menerapkan takzir, pukulan bagi orang yang mereka itu mukhalafah, menyalahi mereka itu kada berbahasa Arab. Bahkan saking beliau itu ijtihadnya luar biasa, sewaktu-waktu mereka itu para santri seluruhnya disumpah dengan Al-Quran harus berbahasa Arab dengan orang yang mereka itu bisa berbahasa Arab, kecuali orang yang nggak bisa bahasa Arab. Sampai demikian beliau gigihnya dengan berusaha supaya santrinya itu bisa dengan berbahasa Arab. Ini diantara ijtihad beliau yang luar biasa. Dan keistimewaan beliau ketika mengajar, alhamdulillah, al-fakir itu cepat meresap, cepat mengena, dan cepat mengerti, dan cepat paham. Nah mungkin keikhlasan beliau itu yang luar biasa. Tetapi dengan kesibukan beliau, kadang-kadang beliau nggak sempat. Makanya beliau tuh duduk, mungkin seluruh santri Abuya itu mungkin paling sedikit itu seorang ulama, bahkan mungkin seorang kiai, mungkin seorang wali Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu pertama masuk sudah pasti semua murid itu galau, sumpah galau. Nah, terpisah lawan keluarga, lawan apa segala macam. Nah, kalau
Abu ya ini mau ulah kita kada sumpah. Kenapa tiap saat dipanggil yang murid baru, pagi panggil ngumpul, dikasih teh sosro, dikasih yang ini apa kopi teh lawan wadai, tapi itu di situ diberi sidin anu nasihat segala macam, ini segala macam. Ya itu tadi niat kesini untuk belajar. Kemudian termasuk apa yang himmah Sidin Banar kan menggerakkan santri-santri itu untuk bangun malam. Nah, jadi saking apa menganjurkan kepada murid-murid, jadi Sidin setelah wudu singgah ke maktab minum teh ambil wadah Sidin. Jadi ada apa roti apa tuh? Nggak kayak jadin tuh, tapi nang bagula apa itu? Jadi kan setelah bangun tidur ambil air wudhu, singgah ke kantor minum teh Sidin, lawan makan manut kan apa jabin Sidin. Masalah peraturan, masalah peraturan tuh Sidin gak ada pandang bulu. Siapapun anak Sidin pernah kan yang mulia Habib Hasan Abusin waktu itu melanggar Sidin, jadi tajir anak itu masuk di tajir juga, mungkin dia ada juga. Ingat loh deh, waktu itu Abusin tuh dipukul, tapi yang mukul asatid karena mungkin anak perguruan lah, segan loh mukul lo ketika kada gencang. Bukan gitu caranya Bu ya, dan di situ rekap tuh dipukulin Abusin tuh sampai terjelukuk, sampai terduduk, sampai gitu nah tersujud gitu, masih dipukul segini belakang. Jadi tegas ini tuh. Mungkin lawan yang lain model kayak lawan aneh kencang sih mungkin kadang merasa sakit, tapi anda melihat waktu itu Abusin sampai terlupuk dipukul Sidin sampai setangan Sidin berdarah, kena pecahan anu kena. Aduh kenapa Ustaz Ismail jadi menangis waktu itu kejadian tuh, soalnya tangan Abu ya lupa pas kena pecahan pekat tuh, mungkin pecah rotan tuh pecah saking gancangan dipukulakan Sidin tuh. Balik tegapit. Itu anak waktu itu lah dalam hati rasanya rasa kadoni lagi melanggar melihat kejadian gitu nah. Padahal langganan. Itu tajur juga waktu itu. Banyak waktu itu takjir masuk Habibana Husin. Itu jatah Sidin tegas sebagaimana Dapuk Sidin kan pernah bersabda, seandainya Fatimah yang mencuri, tanganku sendiri yang memotongnya. Itulah Bu ya. Ya itu Bang, kelebihan Sidin kan Sidin ibaratnya menyuruh lawan anak murid Sidin dulu kita nang menggawi gitu nah. Ada nang istilahnya nang anak murid berdahulu, Sidin nang berdahulu gitu nah. Jadi waktu ngejar istirahat ya, istirahat minum apa panta, teh sosro, apa roti apa itu Mat? Bluder. Arti bluder. Jadi ashabnya banyak santai, keuyuhan lah. Ada nang terabah, ada nang bersandar. Tapi sudah habis minuman lawan roti, Abu ya kada ke kantor anu ngeelan ini begawian pulang kada. Sidin langsung turun angkat semen satu sak. Abu ya langsung angkat semen satu sak, angkat sendiri, udah langsung turun semua. Nah, gitu Abu ya nggak mau nyuruh kecuali beliau yang memulai. Insya Allah. Itu disuruh menggarap malam jam 3 bangun, itu kurang lebih sebulan lah.
Jadi beda jam 3 mencik B sini lahan kopi teh ya. Lahan teh sini sembahyang sampai yang subuh itu kurang lebih sebulan lah. Habis itu kan sini karena sibuk-sibuk keluar itu lah. Itu kenangan yang manis dah. Itu ketika aku berangkat umroh, kemudian Pak Hadramaut bersama beliau. Nah, jadi aku ketika itu Sidin mau berangkat ke Mekah duluan dari rombongan. Jadi aku berpikir, kenapa serongan nama botes siapa? Aku ada gue di hati kalau lawas, ternyata inti sama anda berangkat ke Mekah duluan. Berangkat, alhamdulillah. Jadi tawaf subuh sampai tawaf sama Sidin. Nah itu kenangannya. Yang berkesan sampai dari Hadramaut kan. Dulu kalau zaman Sidin itu kan ada pembagian roti gitu kan. Nah itu setelah mendengar pengumuman, itu gembira murid-murid kan. Jadi kan dipanggil ru'asaul ghurab yaitu ilal maktab li akhdil akhbas ya. Itu rotinya biasa itu roti bluder. Nah itu himungnya luar biasa, apalagi pas kedada anu kan, kedada duit, kedada anu kan. Mungkin seingat aku lah, kenangan yang paling berkesan itu luar biasa ialah di saat aku menghadap beliau ke kantor waktu itu. Persis kita sekitar jam berapa itu lupa kita. Masuk kantor menghadap beliau, kemudian salaman sama beliau, minta doa sama beliau, langsung beliau berdoa. Sampai doa itu masih ingat aku lah, bisna al-auladana amamana sini, ulama langsung di depan, di hadapan beliau langsung berkata seperti itu, yang paling berkesan bagi anak. Mungkin aku rasa itu yang paling luar biasa. Mudah-mudahan apa yang beliau doakan itu terwujud insyaallah. Jadi pengalaman waktu berkumpul sama Abuya itu yang istilahnya yang sampai saat ini masih melekat, istilahnya kada hilang di ingatan. Waktu itu kan Abuya setiap makan siang lah, makan siang ya lah, makan siang bisa, makan malam bisa ya lah. Jadi tiap kamar tuh kan ganti-ganti Sidin kan. Nah, jadi waktu setiap Sidin makan di kamar itu, alhamdulillah Al-Bagir selalu di samping Sidin gitu makan. Jadi setiap selesai makan Sidin basuh tangan kan, basuh tangan di kobokan. Jadi kobokannya itu kita gantian diminum lah. Nah minum, jadi alhamdulillah Al-Bagir berduhuluk gitu nah. Karena di samping Sidin gitu nah, karena di samping Sidin kan makan. Nah jadi entah kenapa kan tuh tiap Sidin makan di kamar tuh hingga ulun di samping Sidin gitu nah, pas karena di samping Sidin. Nah jadi itu selalu ingat lah itu, kada kalau dilupakan lah itu nah, istilahnya nang jurang tuh kenangan indah lawan Sidin lah gitu nah. Iya, karena ada pengalaman apa-apa. Juara satu Pertama masuk tuh ada pernah sekali pas di masjid habis maghrib 92 masuk loh. Datangi Sidin, ente kamar berapa aja sih? Kamar 22 Ustaz. Di sana gimana? Ada yang ganggu nggak? Nggak ada alhamdulillah Ustaz. Oh iya bagus. Kalau ada yang ganggu bilang ya. Itu aja Bang, ada lagi. Itu kan bisa dikisahkan gila. 50 kali jatuh Sidin di sini. Ada sakit, tapi menurut saya sebenarnya 10 kali luar sakit ya.
Sidin 50 kali kada berasa bebibi, cuma kada sakit. Cuma masa semuanya 10 kali aja berasa benar. Itu aja bang, pengalaman ada lagi. Secara langsung perhatian Abuya terhadap santri itu, beliau tidak menyebut nama santri tapi menyebut ya waladi, wahai anakku. Itu di zaman Abuya, ya waladi. Nah, jadi salah satu keistimewaan Abuya adalah mereka itu Habib Hasan Baharun menyebut murid-muridnya itu dengan waladi, wahai anakku. Antum auladi fid dunya wal akhirah. Di situ kata-kata itu Sidin langsung terapkan sama murid. Kenapa? Karena orang tua lawan anak pasti ikatan luar batin. Tapi kalau murid sama ustadz, kalau muridnya laap bisa diberhentikan, betul nggak Bib? Tapi kalau walad tetap anak walaupun laap. Tangli Banjar. Jadi kan Sidin tuh melihat majelisnya Abah Guru. Sidin kan datang sumpul mungkin lah, lalu balik ke pondok. Bekesah Sidin. Bekesah tuh melihat majelis itu Sidin nyaman benar. Seandainya tahu Sidin, aku kan memikir akan hubungan ikam nih. Aku Sidin anak mula majelis yang kayak itu juga. Cuma aku nih terpikirkan hubungan anak-anakku ini aja Sidin masih. Jadi mungkin lah menurut pendapat anak Abuya tuh ada yang dipikirkan Sidin tuh murid Sidin ya kayak apa supaya yang misalnya ada biaya kayak apa supaya dibantu, yang pina malas kayak apa supaya rajin. Kan kita hendak ampe aja lah biasa di tengah Sidin lah. Jarang Sidin bari izin tuh. Nah itu Bang Abuya. Kesan-kesan non Abuya tuh sebutin ya Sidin tuh. Sidin tuh orang yang paling istiqomah lon murid-murid Sidin. Siapa yuk? Ibaratnya tuh segalanya tuh murid tuh Bang Duto makan Sidin. Lebih daripada anak Sidin. Sidin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini santri itu waktu itu Abuya kehabisan bahan untuk masak. Jadi ini malam itu nggak ada yang nggak ada yang dimasak untuk pagi itu. Bagaimana Abuya ini? Uang cuman 400.000 ada. Sedangkan murid waktu itu sekitar 500 lebih sudah. Sekitar 500 lebih. Banat itu berapa? Jadi mungkin total keseluruhan banat dengan banin itu sekitar 1.000 kurang lebih sama Musaidin seluruhnya. Jadi bagaimana ini uang yang 400.000 bagaimana bisa menjadi 4 juta? Uang 400.000 untuk dijadikan 4 juta bagaimana ini? Akhirnya Abuya berpikir, pagi-pagi Sidin beli roti namanya bluder itu, besar kayak gini itu. Kalau dimakan itu insya Allah setengah hari itu insya Allah cukup, insya Allah setengah hari itu tidak lapar itu. Dulu dibelikan itu. Nah dibelikan oleh Abuya, kemudian dibagi satu-satu. Nah, sama santrinya waktu itu baca Yasin. Kata Abuya, mudah-mudahan hari ini Abuya dapat uang yang minimal 4 juta, kalau perlu lebih. Nah sudah, setelah itu baca Yasin, setelah baca Yasin berangkat beliau ke pasar Sidin. Nah jadi beliau ke pasar untuk mencari toko beras. Sesampai di sana toko beras tadi kenal sama Abuya. Abuya sini ya Allah. Nah ujar Abuya ini kebetulan ya, saya ini mau beli beras tapi nggak ada uangnya. Oh nggak apa-apa Habib, kapan aja pian mau beli silahkan ambil saja. Berapa pian apa satu tekap atau satu terak terserah, kapan aja pian yang beli.
kapan aja pian yang pangannya membeli, saya jual, dan masalah bayarannya tuh gampang, kapan saja pian bisa bayar. Akhirnya diambil satu tekap itu beras tadi, suruh bawa yalah pulang. Mungkin kalau ada khilaf tuh seraji, mungkin lah seraji kah untuk membawa tuh, Allah alam lah. Seraji budok namanya. Suruh bawa yalah ke pondok. Itu baru beras. Kemudian datang lagi beliau terus sampai ke pasar, tak dapat kurang berjual ayam patuh juga. Habib, ada apa pian yang ke pasar? Nah, Puji Sidin mencari napangannya lauk pauk. Nah, ini ada ayam Beb ya lah. Kata Habib, saya nggak punya uang, mau nggak ngutangi saya? Oh, gak ada apa-apa, kapan aja pian bayar silakan, bawa saja, berapa mau? Dibawa lagi ke sana. Alhamdulillah, 1 peser pun kata Abah Abuya nggak ada uang, tapi ada beras, ada ikan sudah. Nah, tinggal bumbunya saja. Nah, sampai bumbunya juga ya, kalau sampai bumbunya juga nggak pakai uang ya, kalau membelinya. Kapan aja napangannya, kapan aja ada uang boleh bayar. Ada peraturan lo, peraturan tuh kada boleh gitu tuh murid tuh makan iwak lebih, kada boleh. Larang keras bahkan bisa ditakjir. Terus makan tuh kada boleh berhamburan, kada boleh membajir. Nah, kenapa peraturan itu dibuat? Ternyata ada sebabnya, dan sebabnya ini ahli ini yang menangani langsung tuh kejadiannya. Nah, jadi biasanya itu waktu sore senja, ana duduk-duduk, kalau nggak salah situ ada Ustadz Seroji di daerah itu. Ustadz Seroji, Muhdi, Nasrullah Allahyarham, menghadang maghrib, duduk-duduk. Abuya keluar pakai Corolla, apa? Sedan Corolla warna biru tuha. Biru tuha sampai di hendak keluar lah, melewati mendak Sidin. Kamu ya anak, anak kira nang higa. Nah itu ya Bu ya, maju semaju, sabarlah kenanakan. Buka Sidin, disuruh Sidin masuk, duduk di muka lawan Sidin. Jadi bukadi Sidin, anak di lawang, waktu anak menutup pada kawah, Abuya awak dana, anak duduk sebelah aja buruk di bangku nah. Pak saya Abuya banu beparak itu dah banu biar anak kau duduk, kawan nutup lawang jalan di bawah perjalanan. Jadi di belakang Zen Bahar, Muhammad Dibat, Rojin lawan satu lagi, Umar Alkap. Jalanan sampai ke Bangil, ke rumah Ustadz Nasihin, Ustadz Nasihin apa Salafiyah. Iya, Ustadz Nasihin Allahyarham. Sampai situ mbak maghrib, sembahyang maghrib berjamaah. Disuruh ngike ini juga Ustadz Nasihin. Perubahan anak nang tulak ini kada tahu bang amrat tadi, kada tahu anggota amrat apa maksud Abuya ke Ustadz Nasihin. Sampai di situ dapat Abuya berpanderan berdua kena curhat masalah besok kada makan tulak. Ana mau pinjam kemana lagi? Di sini ada utang beras, di toko ini ada utang beras. Kata Ustadz Nasihin, kenapa bisa gitu Ustadz? Ya mau apa lagi sudah? Karena biar tulap mau makannya anak sudah curhat sama antum aja sudah gini, nggak bisa apa-apa lagi sudah, kata Abu ya kan. Kata Ustadz Nasihin, udah gini aja, di pondok anak ada beras, kita bagi dua, yang penting tulap Darul Gawadawah bisa makan dulu, bawa dulu separuh. Habis itu solusinya ini Ustadz Nasihin, kata Ustadz Nasihin, biasanya jamaah sukanya makan yang enak-enak. Kadang kalau nggak enak udah dibuang ini. Akhirnya tuh dibikin sama Abuya peraturan jangan sampai ada 1 biji nasi. Kalau ada dipukul. Kalau makan ikan lebih
denda atau dipukul. Habis bulik itu 2-3 hari baru peraturan itu diterapkan. Jadi waktu itu Tulap memang banyak makan yang buang-buang karena apa, barasnya kadang bebatu. Baras apa terus nih kayak baras dolok terus nih kayak baras dolok bebatu apa gitu. Nah, jadi kenanakan kada ketujuh dibuang. Jadi Jersidin mubadir, lalu habis itu diumakan bahwa sebiji nasi sekali pukul. Nah, itu Kita sebab itu tadi kita ada berbaris. Termasuk Al-Fakir ini pertama kali masuk di sana itu nggak kerasan, kurang lebih 1 minggu. Kemudian ada misanan saya yang ada di Bangil, wahai Habib Hasan, ini anak nggak kerasan, mau pulang saja. Oh gampang. Lalu anak ini diajak ke kantor, kemudian Abuya menuang air, begitu menuang air diminum beliau, kemudian disuruh minum, aku dihabiskan. Nah dari itu alhamdulillah Fakir kada hendak bulik dan alhamdulillah belajar dan sampai alhamdulillah 10 tahun di sana kurang lebih. Nah mungkin yang ada napangannya aku sekarang mengingat bahwasanya mungkin napangannya air tadi mungkin itu adalah dari karamat beliau. Karamat beliau alhamdulillah aku bisa kerasan di sana gara-gara itu pengaruhnya karamat beliau. Mungkin ada riknya beliau itu dicangkir itu, kemudian pengaruhnya disuruh minum, aku alhamdulillah. Pengalaman yang unik tuh yang istilahnya yang kita istilahnya kita mata kepala kita sendiri nama nyaksiakan lah. Waktu itu kan apa ya, pengacoran apa itu, cordak lah, kamar yang di samping samping rumah beliau kan. Nah yang samping rumah beliau tuh, jadi waktu itu abangnya kan istilahnya membantu, jadi mencor di molen. Kalau Abuya kan di molennya si Den. Nah Yidin kan nyekopnya, kita yang embernya ambil ember. Cuma yang istilahnya yang di luar apa ya jurang ya, di luar akal manusia lah kitanya lah, di luar akal lah istilahnya kan. Cor-coran itu kan ibaratnya tuh model luluhan tuh kan istilahnya encer ya, paling kada kan paling sedikit kan istilahnya kenal lah ibaratnya bagian pakaian ya lah, apalagi kita kan istilahnya sudah belepotan sudah. Waktu itu kan Abuya pakai gamis sarung putih lah, sarung putih. Jadi sedikit juga pun karena dari gat gitu nah di tapi Sidin tuh, padahal Sidin yang megang skrup yang membuat tidang dalam ember. Sedikit kereda istilahnya kalau pang ada kecipratan semen tuh kan ada kereda istilahnya kereda dah. Kalau nasihat Pak fokus tampil Ada ketika aku mau anak istirahat, aku kan berbeda anak beristirahat, boleh disidin, jangan kada lupa mengajar. Ya, susah mengajar. Dan beliau berpesan kepada santri, kalau kita ingin hajat kita kabul, maka hendaklah kita tadi bersedekah kepada orang, itu pasti kabul, kata beliau. Itu beliau berpesan kepada murid-muridnya, pada anak-anaknya begitu. Lalu Abuya ngarannya satu saat ke masjid sholat berjamaah dengan para santrinya, dengan anak-anaknya. Kemudian beliau berceramah. Di antara ceramahnya kata beliau, kalau kita benar-benar mondok di sini, belajar di sini dengan giat, insya Allah sama saja kita itu dengan orang-orang yang ke luar negeri. Dan saya doakan mudah-mudahan kamu berhasil, walaupun kamu yang di sini saja, dengan ikam mematuhi taat kepada guru-guru dan belajar kepada guru-guru dengan ta'zim dengan guru, insya Allah kamu berhasil saja sama dengan mereka itu.
Kalau nasihat Sidin secara umum ke murid-murid nggak banyak, diantaranya kan ya Sidin kalau bisa jangan jadi pegawai Sidin. Nah, kalau jadi pegawai nanti sifat tawakalnya kadeda. Kemudian juga Sidin kan model ya sekedar cerita-cerita doktender kepada murid-murid ya Sidin, yang amaliyah atau bacaan yang Sidin kan kalau dibaca ini tinggal ambil duitnya, kalau dibaca ini kan tinggal ambil di bawah bantal atau istilah anda kada mau Sidin. Kenapa? Karena Rasulullah tidak melakukan hal itu. Itu sebenarnya waktu itu kan siapa Ustazah Khadijah aja disuruh nukar piring waktu itu oleh beliau, disuruh nukar piring ke Surabaya kalau tidak salah. Soalnya kata beliau waktu itu karena bakal rame orang datang. Kalau pada saat sebelum Sidin meninggal itu, akhirnya taufinya Sidin beliau waktu asar itu, jadi beliau taufinya di maktab katanya. Jadi di maktab itu beliau meninggal sudah waktu itu bersama Muzirin, waktu itu mijit beliau. Beliau meninggalnya sebenarnya di pondok, sebenarnya meninggal waktu itu. Meninggal di pondok, dibawa untuk memastikan dibawa ke rumah sakit. Jadi rumah sakitnya kalau kurang paham mana rumah sakitnya di mana waktu itu kan kita kada tahu benar waktu itu di Hammam kita. Di Hammam. Jadi waktu kita di Hammam itu pas datang ambulan, kedengaran suara abu yang meninggal, langsung kada ingat lagi keluaran kita. Jadi keluar kada tahu lagi sudah bahancap keluaran, baru ingat lagi sudah mendengar abu yang meninggal, langsung berbituran baju mata ibunya itu nangisan ibu hanya semuanya waktu itu waktu datang ambulan dari abu itu yang ibaratnya luar biasa, yang sangat menyedihkan waktu itu. Habis semua baju mata aja semua habis buahnya nangisan. Siapa lah kada ingat dia apa-apa lagi, sudah sedih gitu. Itu kan banyak santri keluar semua, ada yang tetap di tempat, ada yang berjalan. Intinya semua menangis semua antum. Ya Allah waktu itu ya Allah amal huzun itu. Bahkan ada kalau tertahan bukan semua menangis. Sampai kita waktu itu pun kada kau juga menahan waktu itu dengan selain air mata waktu itu. Para siswanya berduka semua, keadaan pondok ya ibaratnya amal huzun lah waktu itu. Sedih ya semua, kayak kehilangan seorang pemimpin, seorang pemimpin yang luar biasa seperti Haji Hasim Harun kan. Siapa perasaan kita. Bahkan ada sebagian banyak dari santri itu ada yang hendak wogok, ada juga rasa kurang lagi sudah semangat lagi lantaran abu ya kada dati ya Allah ya Allah. Ada yang banyak tukang sumpah gitu, ibaratnya seolah-olah kada pemimpin gitu ya kalah. Salah satunya dia timbahnya kurang ya. Nah, model kayak santri itu kayak kehilangan itu sudah kehilangan seorang pemimpin ya tidak. Sebelum beliau meninggal tuh beliau sering ngomong, bahkan beliau sering berkumpul bersama santri, sering duduk, sering ngomong beliau masalah kematian. Sampai beliau ngomong pernah di sini kalau karena kalau Ustadz meninggal nanti dikubur di belakang sini sih. Jadi sudah berwasiat dikubur di belakang. Itu kan beliau proses berada di mihrab itu, di belakangnya kan itu cagar magam sidin, makbarah sidin. Betul. Itu kada berapa lawas setelah beliau sering ngomong seperti itu, beliau ya berpulang ke rahmatullah waktu itu. Mungkin salah satu daripada firasat beliau yang meninggal gitu. Sampai waktu di mana waktu? Anda di sana? Nangis saja kok. Sedih, nangis, enggak tahu siapa, nangis saja kok. Nangis toh, nangis. Enggak tahu Abu ya, enggak nangis saja. Bingung aku. Nangis saja itu. Waktu itu kan Abu ya itu menerima tamu. Menerima tamu Habib siapa itu? Dari Pasuruan. Habib Bahlega kah?
Bahlega kan, Habib Umar Bahlega. Nah itu, nah kemudian jam 2 kita tuh masih di luar, di masjid itu di luar. Nah tak tahunya ada apa, Abuya tadi berangkat dengan mobil kijang, kemudian pulangnya dengan mobil ambulan. Bingung kita ya lah. Nah sangat bingungnya, nggak tahu, sangat bingungnya, semuanya nangis semuanya dia di emperan masjid itu, bingung, nggak nyampari Abuya juga, nggak juga, cuma nangis gitu ya lah, sok gitu, bingung, kita bingung, ngapain kita, nggak tahu. Sampai di kuburan itu pun, waktu dikuburkan beliau bingung juga kita. Cuman yang luar biasa, mungkin karamat Abuya, mungkin karamat Habib Ahmad bin Musyad Segaf. Padahal Habib Ahmad bin Musyad nggak bisa ceramah, tetapi waktu ketika itu beliau memberikan apa namanya tausiah ketika dikuburkan Habib Abuya bin Hasan Bahar waktu itu. Dan beliau mengatakan, wa ya Habib Hasan, anta akhi fid dunya wal akhirah, engkau adalah saudaraku dunia dan akhirat. Itu Habib Ahmad ketika itu, dan Habib menangis di pusara Habib Hasan Bahar. Nah itu yang paling aku ingat itu, karena nggak ingat lagi, aku bingung karena dalam keadaan sedih. Apa yang aku ingat, apa yang bingung, luar biasa. Nah, itu. Bingung sampai sekarang, blank, bingung, nggak bisa ngingat lagi aku. Ngapain aku nih, ngapain? Ngapain? Seluruh masjid sampai-sampainya nangis. Mungkin Ali mungkin tahu, mungkin nangis. Apa lagi tadi? Bingung. Oh sudah khuruj. Bingung itu apa? Bingung. Kan bingungnya beliau ini kan nggak sakit, memang sakit biasa. Nah dipijat-pijat oleh oleh salah seorang santri. Siap, mundirin dah, mundirin. Kemudian kenapa Abuya ini orang nggak bergerak lagi, lalu dibawa itu, mungkin sudah habis, mungkin di situ sudah habis. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani.